Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Rabiul Lestari dengan NIM 25612011009. Di sini saya akan membuat tugas video pengantar akuntansi 1, yaitu bab 7 mengenai persediaan. Pengandalian persediaan memiliki dua tujuan utama. Pertama, melaporkan kepersediaan dengan benar dalam laporan keuangan, sehingga nilai persediaan yang disajikan akurat. Kedua, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian, baik oleh pihak luar maupun oleh karyawan. Pengandalian atas persediaan harus segera dimulai sejak persediaan diterima oleh perusahaan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan jumlah maupun kualitas barang. Untuk mendukung pengandalian tersebut, perusahaan menggunakan beberapa dokumen utama, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order merupakan dokumen resmi yang memberi wewenang kepada perusahaan untuk membeli barang dari pemasok sesuai jumlah, harga, dan syarat yang telah disepakati. Laporan penerimaan atau receiving report sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Dokumen ini menunjukkan bahwa barang benar-benar telah diterima dan sesuai dengan pesanan yang dilakukan. Slide ini dijelaskan bahwa perusahaan perlu melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian, baik oleh pelanggan maupun karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan sejak awal. Kedua, pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang bertujuan mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang sudah terjadi. Slide ini membahas cara melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Pertama, perusahaan harus melakukan perhitungan fisik persediaan mendekati akhir tahun untuk mengetahui jumlah persediaan yang sebenarnya, dan perusahaan harus memastikan bahwa kuantitas persediaan yang dilaporkan akurat sesuai dengan hasil perhitungan fisik. Masalah akuntansi muncul ketika barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Saat barang dijual, perusahaan harus menentukan biaya per unit barang yang dijual. Penentuan ini dilakukan dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan yang sesuai. Pada slide ini ada dua metode utama dalam asumsi arus biaya persediaan. Metode pertama adalah FIFO, first in, first out, yaitu barang yang pertama dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Metode kedua adalah biaya rata-rata tertimbang, yaitu biaya persediaan ditentukan berdasarkan rata-rata dari seluruh biaya pembelian barang. Pada ilustrasi ini diasumsikan terdapat 3 unit barang X yang dibeli pada bulan Mei dengan biaya yang berbeda, yaitu 9.000, 13.000, dan 14.000. Total biaya pembelian adalah 36.000 sehingga harga rata-rata per unit adalah 12.000. Selanjutnya diasumsikan 1 unit barang dijual pada tanggal 30 Mei dengan harga 20.000. Jika menggunakan metode FIFO, biaya barang yang dijual mengikuti urutan pembelian pertama, sehingga beban pokok penjualan sebesar 9.000 dan laba bruto 11.000. Jika menggunakan metode pembelian tanggal 18 Mei, beban pokok penjualan 13.000 dengan laba bruto 7.000. Jika menggunakan pembelian tanggal 24 Mei, beban pokok penjualan 14.000 dengan laba bruto 6.000. Perbedaan metode arus biaya menyebabkan perbedaan nilai laba bruto dan persediaan akhir. Pada metode ini mengidentifikasi setiap unit barang yang dijual dengan pembelian tertentu, sehingga biaya per unit diketahui secara spesifik. Persediaan akhir terdiri dari unit-unit yang belum terjual dan diketahui biaya per unitnya. Sebagai contohnya, jika pada 18 Mei unit yang terjual berasal dari pembelian dengan biaya 13.000, maka laba bruto 20.000, penjualan dikurang 13.000 biaya, hasilnya berjumlah 7.000. Persediaan akhir dihitung berdasarkan unit yang tersisa dengan biaya aslinya misalnya 23.000. Metode biaya persediaan FIFO diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli dan persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang yaitu beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan. Data yang sama digunakan untuk dua metode. Pembelian 10 Mei 9.000, 18 Mei 13.000, 24 Mei 14.000. Total 3 unit, total biaya yaitu 36.000. Penjualan sama dengan 1 unit dengan harga 20.000. Pertama yaitu metode FIFO.
Barang pertama masuk adalah barang pertama keluar. HPP biaya unit pertama yaitu 9.000. Laba bruto 20.000 dikurang 9.000 sama dengan 11.000. Persediaan akhir sisa 2 unit terakhir 13.000 ditambah 14.000 dan hasil persediaan yaitu 27.000. Dan kedua yaitu metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya rata-rata per unit total biaya ditambah jumlah unit. 36.000 dibagi 3 sama dengan 12.000 per unit. HPP 12.000 dikali 1 unit sama dengan 12.000. Laba bruto 20.000 dikurang 12.000 sama dengan 8.000. Persediaan akhir 12.000 dikali 2 unit, yaitu hasilnya 24.000. Selanjutnya sistem pencatatan persediaan. Sistem perpetual, barang sedikit nilai besar. Catatan terus diperbarui. Sedangkan sistem periodik, barang banyak nilai kecil. Catatan hanya di akhir periode. Pada 1 Januari persediaan yaitu 1.000 unit dan total biaya 20.000. Pada tanggal 4 yaitu penjualan 30.000 per unit, jadi unitnya 700. Pada tanggal 10 pembelian 500 unit yaitu total biayanya 22.400. Pada tanggal 22 penjualan 30.000 per unit, total unit 360. Pada tanggal 28 penjualan 30 per unit dan total unit yaitu 240. Pada tanggal 30 Januari pembelian yaitu 600 unit, total biaya 23.300. Selanjutnya penjelasan metode FIFO, di mana biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Dan ini adalah contoh ilustrasi dari akun persediaan perpetual metode FIFO. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini dilakukan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Ini adalah ilustrasi akun persediaan perpetual dengan metode rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Di sini akan menggunakan metode FIFO, data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari. Pada tanggal 1 Januari persediaan 1.000 unit, tanggal 10 pembelian yaitu 500 unit, dan tanggal 30 pembelian 600 unit. Dan tersedia untuk dijual selama bulan berjalan yaitu 2.100 unit. Untuk biaya pada tanggal 1 Januari yaitu 20.000 per unit, tanggal 10 yaitu 22.400 per unit, dan tanggal 30 yaitu biaya 23.300 per unit, dan jumlahnya yaitu 45.180.000. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari yaitu 600 unit. Biaya 23.300 per unit, totalnya 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari yaitu 200 unit. Biayanya yaitu 22.400 per unit berjumlah 4.480.000. Dan total persediaan 31 Januari yaitu 800 unit dan 18.640.000. Selanjutnya beban pokok penjualan sebesar 26.720.000, di mana persediaan awal 1 Januari yaitu sebesar 20 juta, pembelian 11.200 ditambah 13.980.000, totalnya 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari yaitu 18.460.000. Total dari seluruhnya beban pokok penjualan yaitu 26.720.000. Dan ini adalah tampilan ilustrasi arus biaya FIFO. Untuk biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara biaya rata-rata tertimbang sama dengan
Total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Selanjutnya, metode rata-rata tertimbang. Data barang 127B akan digunakan sebagai biaya unit rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit tersedia untuk dijual, yaitu 45.180.000 dibagi unit tersedia untuk dijual, yaitu 2.100 unit, dan totalnya yaitu 21.510 per unit. Untuk biaya pada persediaan akhir 31 Januari, yaitu persediaan awal 1 Januari sebesar 20 juta, dan pembelian 11.200.000 ditambah 13.980.000, totalnya 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari 17.208.000. Total dari keseluruhan beban pokok penjualan yaitu 27.972.000. Membandingkan metode biaya persediaan, FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Selanjutnya, menggunakan sistem persediaan perpetual, laporan laba rugi parsial. Yang pertama, metode FIFO, penjualan 39 juta, beban pokok penjualan 26.720.000, laba bruto 12.280.000, dan total persediaan untuk 31 Januari yaitu 18.480.000. Dan untuk metode biaya rata-rata tertimbang yaitu penjualan 39 juta, beban pokok penjualan 26.900.000, laba bruto yaitu 12.100.000, dan total persediaan untuk 31 Januari yaitu 18.280.000. Dan ini membandingkan pengaruh perubahan harga naik atau turun terhadap laporan keuangan pada metode FIFO dan weighted average atau WA. Harga naik, FIFO menghasilkan laba lebih tinggi, WA menghasilkan persediaan akhir lebih tinggi. Harga turun, WA menghasilkan laba lebih tinggi, FIFO menghasilkan persediaan akhir lebih tinggi. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan. Metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto. Dari persediaan tersebut, nilai realisasi neto ditentukan sebagai nilai realisasi neto perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas perlepasan. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Asumsi data tentang persediaan yang rusak. Biaya awal yaitu 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000, dihitung sebagai nilai pasar atau nilai realisasi neto, yaitu sama dengan 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000, yang dimana lebih rendah dari biaya perolehan sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah 650.000. Pada metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Selanjutnya, persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. Yang pertama, metode untuk menghitung biaya persediaan. FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Dan ini adalah contoh ilustrasi dari persediaan laporan posisi keuangan. Kesalahan pencatatan persediaan awal dan akhir berpengaruh berbanding terbalik terhadap HPP dan laba. Yang pertama, persediaan awal. Jika kurang catat, maka HPP turun dan laba naik. Dan jika lebih catat, HPP naik dan laba turun. Yang kedua yaitu persediaan akhir. Jika kurang catat, maka HPP naik dan laba turun. Dan jika lebih catat, HPP turun dan laba naik.
Ini adalah contoh pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Ini adalah tampilan dari pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Kesalahan ini tidak mempengaruhi kewajiban dan akan dikoreksi sendiri pada periode berikutnya saat persediaan akhir periode ini menjadi persediaan awal periode berikutnya. Untuk analisis dan interpretasi keuangan, persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan resiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Ini adalah contoh ilustrasi dari perputaran persediaan dari PT Matahari Dep Store. Jumlah hari penjualan dalam persediaan, ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Berikut contoh jumlah hari penjualan dalam persediaan. Matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Pada Matahari, perputaran persediaan yaitu 3,7, jumlah hari penjualan dalam persediaan yaitu 99,2 hari. Dan pada Bata, perputaran persediaan yaitu 1,9 dan jumlah hari penjualan dalam persediaan yaitu 195,1 hari. Kirakan biaya persediaan yaitu metode retail dan metode laba bruto. Dan ini metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost dan pada harga retail. Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Dan ini adalah tampilan ilustrasi dari menentukan persediaan dengan metode retail. Selanjutnya, metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan pengurangan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Dan terakhir adalah tampilan memperkirakan persediaan dari metode laba bruto. Sekian untuk tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.